Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat, dan yang pasti kalian selalu merasakan kebahagiaan. Malam ini di minggu yang baru, di materi yang baru, kita tentunya akan memulai sesuatu yang baru. Dimana kemarin kita full membahas tentang PTN, tentang SNMPTN, dan juga diselipkan tentang SBMPTN, strategi, trik, taktik, dan senjata untuk lolos SNMPTN. Nah, banyak nih yang sudah request, sudah minta ke kita untuk membahas sesuatu yang lain. Nah, kita sudah siapkan materi yang baru, dan ini pertama kalinya saya membahas tentang materi ini spesial buat kamu karena saya diamanahkan dengan Kak Saiful. Tolong kamu bahas requestan teman-teman di grup tentang jalur kampus yang lain. Secara umum, mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu tentang jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan di materi-materi yang sudah kita lewatin, teman-teman tentu sudah memiliki jawaban untuk milih universitas mana dan jurusan apa. Atau mungkin ada juga yang masih bingung untuk milih universitas mana, jurusan apa. Atau bahkan sampai detik hari ini masih ada yang berselisih, berbeda pendapat dengan orang tua, masih segontok-gontokan dengan orang tua. Tapi saya yakin suatu saat nanti secepatnya kalian akan menemukan pilihan kampus dan jurusan impian kalian. Nah, malam ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama buat kamu yang tidak terlalu pede. Karena kita membahas SNMPTN full selama 1 minggu, tapi masih ada yang, Kak, saya ini gak pede loh Kak dengan nilai saya, dengan diri saya. Banyak teman-teman bahkan yang cerita, Kak, teman saya tuh, dia tuh suka nyontek loh Kak, sementara saya tuh jujur, tapi nilai saya rendah. Kira-kira itu bisa mempengaruhi nggak dengan SNMPTN? Saya katakan, ketika memang seleksi, nilai itu menjadi pertimbangan paling pertama untuk bisa masuk di SNMPTN. Kita sama-sama tahu, sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, SNMPTN memiliki sistem pemeringkatan. Tapi saya katakan, hari ini kalian adalah produk pertama jalur zonasi. Kita nggak akan pernah tahu di masa depan nanti, di waktu kalian nanti, apakah masih berlaku sistem pemeringkatan ini atau bahkan tidak ada. Maka saya katakan kunci yang paling pertama adalah yakin dan optimis. Nah, untuk malam ini saya akan membahas satu buah kampus yang ini mungkin ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu, tapi justru ini jadi salah satu kunci keberhasilan kalian menuju kampus impian, yaitu tentang Oke, saya pakai tulisan besar aja ya. Politeknik dan teknik kesehatan. Oke. Politeknik dan politeknik kesehatan atau Poltekkes. Secara umum, sebenarnya saya tadi malam sempat baca-baca dan ternyata banyak banget loh kampus yang ada di Indonesia ini. Yang secara tidak langsung, kalian tuh pasti nanti suatu saat bakalan punya kampus, bakalan punya jurusan yang nerima kalian. Tinggal bagaimana kalian merubah nasib, merubah takdir kalian untuk bisa keterima di mana. Nah, inilah titik perjuangan awal kalian. Kan kemarin saya udah jelasin tuh, ada PTN, perguruan tinggi negeri, ada PTS, perguruan tinggi swasta, ada PTK, perguruan tinggi kedinasan, dan ini ada politeknik dan ada politeknik kesehatan. Politeknik ini bukan kedinasan kayak politeknik keuangan negara STAN, bukan, tapi ini politeknik secara politekniknya. Kalau untuk membedakan secara khusus, yaitu adalah untuk perguruan tinggi negeri, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya S1, D3, D4, atau bahkan D1. Oke, S1, D3, D4, D1. Ini apa maksudnya, Kak? S1, S ini kepanjangannya strata. D ini kepanjangannya adalah diploma. S1 ini, strata 1 ini dipakai di perguruan tinggi.
baik itu negeri, swasta, maupun juga ada kedinasan yang S1. Sementara D3, D4, D1 ini dipakai untuk di politeknik dan politeknik kesehatan. Bedanya apa, Kak? Saya akan kasih beda. Yang pertama, yaitu adalah masa studi. Oke. Kalau S1, masa studi rata-rata itu adalah 4 tahun. Mungkin ada yang 3,5 tahun udah lulus, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Nah, masa rata-ratanya itu adalah 4 tahun. D3 ini 3 tahun. Nah, D4 ini juga 4 tahun. D1 ini 1 sampai 2 tahun. Maksudnya apa, Kak? Nah, ini masa studi atau masa menyelesaikan kuliah. Yang kedua adalah dari sisi pembelajaran. Oke, dari sisi pembelajaran. S1 atau yang ada di perguruan tinggi itu 60% teori, 40% praktek. Nah, kalau diploma 60% praktek, 40% teori. Jadi bedanya apa, Kak? Bedanya adalah kalau kamu kuliah di perguruan tinggi, teman-teman lebih banyak mempelajari tentang teori. Tapi kalau teman-teman kuliah di politeknik kesehatan, akan lebih banyak mempelajari tentang praktek. Yang ketiga adalah tentang SKS, sistem kredit semester. Kalau S1, nah, teman-teman boleh menentukan seberapa banyak dan udah ada ketetapannya di kampusnya masing-masing. Ada yang boleh satu semester itu 22 SKS, ada yang 16, ada yang 14, dan ini mempengaruhi masa studi. Kalau di diploma, teman-teman dikebut. Kalau teman-teman tahu SKS itu sistem kebut semalam. Nah, kalau di diploma, teman-teman akan lebih dikejar untuk segera menyelesaikan masa studi. Ini terkait tentang SKS. Dan yang keempat adalah tentang masa studi, pembelajaran, SKS, dan yang keempat adalah tentang gelar. Nah, kalau gelar ini S1 banyak, ada tergantung jurusan. Ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, SPD, sarjana teknik. Tapi kalau teman-teman masuk di politeknik, maka akan masuk sarjananya adalah SST, sarjana sains terapan. Karena di sini lebih banyak praktek, lebih banyak keterapan. Dan yang terakhir, nah saya baru ingat nih, tadi saya mikir-mikir untuk ingat, yaitu adalah tentang tugas akhir. Kalau S1 itu ada yang namanya skripsi. Kalau di politeknik kesehatan namanya adalah tugas akhir atau TA. Tingkat kesulitannya sama, cuma beda namanya, skripsi dan tugas akhir. Ini secara definisi atau secara umum. Nah, siap dulu ya. Saya harap teman-teman bisa memahaminya meskipun pelan-pelan. Nah, ini tentang secara umum penjelasan tentang politeknik dan politeknik kesehatan. Definisi. Yang kedua, tentang kenapa. Nah, ini penting banget ini. Tentang kenapa. Why? Kenapa sih, Kak, saya harus kuliah di politeknik? Kenapa saya harus kuliah di politeknik kesehatan atau di Poltekkes? Kenapa saya nggak milih di universitas saja, di PTN aja? Nah, ini jawaban yang paling pertama adalah persaingan. Oke. Kalau untuk masuk ke politeknik, masuk ke Poltekkes, teman-teman akan mengalami persaingan yang nggak seberat di PTN atau perguruan tinggi negeri. Meskipun kalau teman-teman salah dalam melakukan strategi, salah dalam membuat rencana, maka pun akan gagal juga. Ini dari sisi persaingan. Persaingan itu nggak seberat ketika teman-teman masuk di PTN. Karena kalau di SNMPTN itu ada yang namanya pemeringkatan.
Di sekolah itu ada pemeringkatan. Dan kalau di politeknik kesehatan itu tidak ada. Semua siswa boleh mendaftar, meskipun untuk yang peringkat paling bawah, ataupun peringkat tengah-tengah, ataupun yang pernah masuk 10 besar. Tidak ada pemeringkatan. Maka dalam sisi persaingan, itu nggak seberat ketika teman-teman SNMPTN, ataupun masuk ke jalur PTN. Yang kedua apa? Tentang kesempatan untuk masuk politeknik kesehatan itu jauh lebih besar ketimbang kamu masuk di perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Karena dalam sisi taraf, dalam sisi pendidikan, mungkin SNMPTN, perguruan tinggi negeri itu lebih di atas ketimbang politeknik dan politeknik kesehatan. Secara tidak langsung, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri adalah siswa-siswa yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Tapi kalau di politeknik kesehatan, nah, banyak karakter siswa, banyak kesempatan siswa, banyak golongan siswa memiliki kesempatan yang besar untuk bisa keterima di politeknik dan politeknik kesehatan. Bahkan kalau banyak yang nanya, SMK apakah bisa masuk SNMPTN, Kak? Bisa. Sekolah swasta bisa masuk SNMPTN nggak, Kak? Bisa. Tapi saya katakan, bagaimana cara teman-teman melihat peluang dan kesempatan. Kalau kemarin sudah dibahas tentang strategi trik dan senjata, nanti akan dibahas lagi satu strategi trik dan senjata. Nah, di sini kalau teman-teman SMK ataupun sekolah swasta, lihat, cek apakah peluang kalian besar ketika daftar SNMPTN, ketika kuliah di perguruan tinggi negeri. Itu ketika teman-teman daftar politeknik ataupun politeknik kesehatan. Maka saya katakan untuk politeknik dan poltekkes persaingannya, kesempatannya akan lebih besar, akan lebih terbuka, tergantung bagaimana kalian membangun strategi. Karena banyak banget anak binaan kami, anak didik kami, salah satu anak binaan saya waktu tahun 2020 kemarin, dia tuh nggak lolos SNMPTN, tapi dia keterima di politeknik jurusan pariwisata dan dapat beasiswa. Kan keren banget tuh bisa kuliah. Karena saya katakan, kuliah itu bukan hanya soal melanjutkan pendidikan. Tapi ingat, yang saya waktu itu pernah katakan, kuliah adalah menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan. Karena kalau teman-teman cek ketika ada lowongan pekerjaan, nggak pernah tuh ada yang dicari, misal klasifikasi atau dibutuhkan lulusan S1 akuntansi UI. Nggak ada. S1 akuntansi, S1 teknologi informasi, S1 komputer, S1 teknik sipil. Nggak ada universitasnya. Maka nggak ada masalah ketika kalian bisa kuliah di politeknik atau politeknik kesehatan. Apalagi di sini di poltekkes dan politeknik lebih banyak praktek. Dan kalian akan lebih mudah disiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Yang ketiga, apakah yang ketiga? Boleh Nah, ini yang dari kemarin pengen banget tuh. Boleh linjur atau lintas jurusan. Maksudnya, Kak, misal nih, hari ini kamu anak IPS, tapi kamu ternyata pengen kuliah kesehatan, bisa lo daftar di politeknik kesehatan. Kuliah di kesehatan dan nanti bisa kerja di kesehatan. Anak IPA pengen kuliah di jurusan akuntansi atau manajemen, nggak keterima di SNMPTN, nggak keterima di PTN, karena di SNMPTN nggak boleh lintas jurusan. Di politeknik ada loh. Jadi politeknik itu nggak hanya tentang teknik, tapi ada akuntansi, ada manajemen. Tinggal teman-teman lihat kampusnya mana dan lihat jurusan apa yang tersedia, maka kalian bisa pilih di jurusan-jurusan tersebut. Boleh linjur. Hari ini yang kalian anak IPS pengen kerja di kesehatan, pengen terjun ke kesehatan, saya katakan teman-teman wajib ataupun bisa punya kesempatan di politeknik kesehatan. Tinggal lagi-lagi bagaimana kalian membangun strategi, bagaimana kalian membangun taktik untuk bisa jebol di jurusan yang kalian impikan. Ini tentang kenapa. Yang selanjutnya, daftar politeknik dan poltekkes terbaik di Indonesia. Nah, dari tadi saya ngomong panjang lebar nih, politeknik kesehatan, politeknik, poltekkes. Mana kampusnya, Kak? Yang mana loh, Kak? Nah, saya katakan daftar politeknik dan politeknik kesehatan terbaik di Indonesia. Saya jelasin dari politeknik dulu ya. Nah, politeknik.
Saya yakin di setiap daerah, tadi saya sudah baca juga kemarin, di setiap daerah itu ada loh politeknik ataupun politeknik kesehatan, Poltekkes. Di Lampung contoh, ada Polinela, Politeknik Negeri Lampung. Di Unila di Lampung ada Poltekkes Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ada Poltekkes dan Politeknik. Yang terbaik di Indonesia untuk politeknik yang pertama itu adalah Politeknik Surabaya. Yang hari ini kalian tinggal di Surabaya ataupun di sekitarnya di Jawa Timur, bisa nih daftar di Politeknik Elektronik Surabaya. Negeri, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya. Politeknik itu negeri ya, bukan swasta ya. Terus ada juga Politeknik Negeri Bandung, Polban. Nah, hari ini kalian yang tinggal di Bandung, di sekitar Jawa Barat, ataupun bahkan di luar daerah Jawa Barat tapi pengen kuliah di Bandung, bisa daftar di Politeknik Negeri Bandung. Kemarin Kak Saiful udah cerita bahwasanya dosen-dosen di Polban, di Politeknik Negeri Bandung, itu banyak yang mereka ngajar di ITB. Jadi, ketika kamu kuliah di Polban, rasanya ITB, kualitasnya ITB. Karena banyak dosen ITB ngajar di Politeknik Negeri Bandung. Selanjutnya, ada Politeknik Negeri Semarang. Silakan teman-teman catat ya. Politeknik Negeri Semarang, ada Politeknik Negeri Jakarta, ada Politeknik Negeri Bali, Palembang, Sumatera Utara, Medan, Padang, Lampung. Nah, maka cek di daerah kalian ada nggak politeknik terdekat ataupun di daerah terdekat kalian. Misal ada dari Surabaya. Nah, daerah sekitar Surabaya kan ada tuh. Kalau misal di daerahnya nggak ada, maka ini beberapa contoh kampus politeknik terbaik. Yang kedua, kampus Politeknik Kesehatan atau Poltekkes. Politeknik Kesehatan yang terbaik ada beberapa contohnya di Palembang, di Jakarta, di Semarang, di Surakarta, di Solo, di Bandung, dan juga di Lampung. Itu salah satu Politeknik Kesehatan. Kalian bisa search deh contoh ataupun beberapa politeknik terdekat di daerah kalian atau politeknik dan poltekkes terbaik di Indonesia, sehingga kalian punya referensi selain daftar di PTN dan daftar di SNMPTN. Karena kalau teman-teman masih ingat apa yang pernah saya sampaikan, maksimalkan di setiap perjuangan. Jadi ini salah satu poin yang harus kalian maksimalkan, harus kalian perjuangkan. Nah, lalu ini tentang kenapa dan beberapa contoh kampusnya. Yang ketiga adalah bagaimana kalian menentukan jurusan. Ini yang lagi-lagi paling penting. Karena jurusan ini sangat spesifik banget dan mempengaruhi pekerjaan kalian ketika nanti kalian sudah lulus. Contoh politeknik, artinya tentang teknik. Kalian misal anak SMK, teknik mesin, lanjut jurusan teknik mesin. Tapi kalian harus pastikan jurusan ini ternyata cocok dengan diri kalian dan juga dibutuhkan untuk masa depan, untuk di daerah kalian. Contoh, di Lampung. Lampung ini salah satu daerah yang sedang meningkat pariwisata. Bali, salah satu kalau orang luar negeri mungkin taunya Bali daripada Indonesia. Di Politeknik Negeri Lampung, di Politeknik Bali, itu ada jurusan, namanya jurusan pariwisata. Maka penting untuk kalian tahu jurusan-jurusan yang ada di Politeknik. Ada jurusan pertanian, teknik pertanian, teknik mesin, teknik sipil, teknik industri. Ada bahkan di jurusan politeknik itu ada manajemen, akuntansi, administrasi bisnis, ada jurusan komunikasi. Nah, maka penting untuk kalian tahu jurusan. Jadi nggak hanya orang-orang SMK, IPA, jurusan teknik yang bisa kuliah di politeknik. Tapi kalau kalian pengen tetap kuliah, bisa kuliah di negeri, tapi peluang kalian di SNMPTN kecil, nah wajib untuk daftar ini. Karena ada satu poin lagi terakhir yang akan saya sampaikan tentang bagaimana cara menentukan jurusan. Masih bingung Kak, gimana nentuin jurusan? Maka penting untuk kalian tahu minat, bakat, dan yang terakhir adalah tentang passion. Maka ini tiga hal ini penting untuk kalian ketahui sebelum menentukan jurusan. Karena ketika teman-teman salah jurusan, fatal akibatnya. Ketika kuliah nggak enjoy, ketika menjalani perkuliahan berat, beban, dan ketika sudah lulus, maka akan sulit mencari pekerjaan yang cocok dengan diri kalian, atau bahkan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan diri kalian. Nah, ini tentang politeknik. Terakhir, tentang jalur
masuk. Nah, Kak, apakah politeknik ini tes? Saya katakan untuk politeknik dan politeknik kesehatan ini jalurnya sama dengan kalian masuk di perguruan tinggi negeri. Yang pertama, itu ada jalur undangan atau nilai raport. Kalau di politeknik itu dulu namanya ada PMDKPN, penelusuran minat dan kemampuan politeknik negeri. Kalau sekarang diganti dengan namanya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Sama, ini cuma di bidah ada T-nya, SNMPTN. Kalau di sini ada SNMPN. Kalau yang kedua, Poltekkes sekarang ini di bawah naungan Kementerian Kesehatan, namanya ada PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Sama aja sebenarnya jalur undangan, di mana nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 yang nanti akan diseleksi. Ini juga sama. Yang kedua, kalau di politeknik ada namanya jalur SBMPN, seleksi bersama masuk perguruan negeri politeknik negeri. Kalau di PTN, perguruan tinggi negeri, SBMPTN, sama aja sebenarnya, jalur tes. Kalau di Poltekkes ada jalur namanya SIMAMA. Sama juga jalur tes juga. Dan yang ketiga ada jalur mandiri. Yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, pada dasarnya ini sama loh. Jalur masuknya sama, sistemnya sama, caranya sama, dan strategi yang harus dibangun harus benar-benar mateng, harus benar-benar siap, sehingga kamu akan memaksimalkan peluang baik keterima di politeknik ataupun di politeknik kesehatan. Dan di sini di politeknik dan politeknik kesehatan itu ada yang namanya beasiswa KIP kuliah. Sama aja, pada baik intinya. Kalau kamu kuliah di politeknik, kuliah di Poltekkes, kuliah di perguruan tinggi negeri, sama aja, sistemnya sama, ada beasiswa juga, masa studi, bahkan di politeknik dan Poltekkes lebih banyak di prakteknya. Maka Poltekkes nih, contoh, tadi saya lupa menyampaikan. Di Poltekkes ini jurusan kesehatan itu banyak banget loh spesifikasinya, dan kalian harus benar-benar pilih sesuai dengan minat, bakat, dan passion. Di sini ada jurusan gizi, analis kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, perawat, bidan, apalagi farmasi, terus ada teknik biomedis, dan banyak banget loh. Karena saya katakan, banyak nggak sih orang yang pengen kuliah di kesehatan dan di perguruan tinggi negeri PTN? Misal Unila, UI, apa? Kedokteran. Banyak nggak? Jawabannya banyak banget. Dan yang pasti, untuk masuk kedokteran adalah memang anak-anak yang terbaik di jurusannya. Kalau nggak keterima gimana Kak? Apakah saya harus menyerah? Maka di sini jawabannya. Kalau kalian pengen tetap terjun di dunia kesehatan, untuk kuliah di swasta mungkin itu jadi salah satu alternatif. Tapi masih ada loh jurusan ataupun kampus kesehatan yang memiliki peluang besar untuk kalian keterima. Dan ini banyak banget yang kadang nggak tahu untuk bisa di sini. Dan prospek kerjanya pun bagus, baik dari politeknik maupun di politeknik kesehatan. Prospek kerjanya bagus, dan ini berpeluang banget untuk kalian yang saya katakan, mohon maaf, dalam kategori biasa aja, baik dalam sisi nilai dan prestasi di sekolah. Maka anak-anak didik binaan kami yang hari ini sudah gabung di program positif SNMPTN, nilainya biasa aja, prestasinya biasa aja. Saya langsung kasih PR untuk kamu ketahui tentang politeknik dan politeknik kesehatan. Setelahnya nanti kita akan bangun strategi supaya kamu bisa keterima di sini, keterima di sini. Karena kita pernah punya anak binaan, dia keterima di 4 kampus sekaligus. SNMPTN dia keterima, politeknik dia keterima, swasta dia keterima, SPAN. Nah, satu lagi nih, besok akan saya bahas tentang kampus keagamaan. Dia langsung keterima di 4, bayangin. Sebelum jalur tes dibuka, dia udah keterima di 4 kampus. Bagaimana kalau ini terjadi dengan kalian? Betapa bahagianya, betapa senengnya, betapa bangganya orang tua kalian. Maka ini jadi salah satu jalur yang harus benar-benar kalian maksimalkan dan perjuangkan.
Karena kita berbicara, orang tidak akan pernah tahu di mana takdir dia akan berpijak, di mana nasib dia akan dapatkan, dan di mana Allah akan berhentikan dia di kampus yang sesuai dengan diri dia. Maka ini dalam bentuk usaha, upaya, dan kerja keras. SNMPTN, daftar kalau masuk pemeringkatan. Gak masuk pemeringkatan, daftar politeknik kesehatan. Gak keterima juga, masih ada jalur kampus keagamaan yang besok akan saya bahas. Jadi malam ini materi tentang politeknik dan politeknik kesehatan sekian, dan saya yakinkan kepada kamu bahwa kamu yang hari ini biasa aja, kamu yang hari ini mungkin tidak sehebat teman-teman kamu di luar sana, punya kesempatan yang sama untuk bisa kuliah dan membahagiakan kedua orang tua. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat dan tetap lanjutkan perjuangan, simak seluruh materi yang ada di grup. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.